Disitulah letak pentingnya untuk selalu husnuzan, berbaik sangka. Berbaik sangka itu kepada Allah, kepada manusia, dan lebih-lebih kepada Allah. Jadi selalulah berusaha berbaik sangka kepada manusia. Bahkan meskipun kita melihat ada orang yang berbuat dosa, coba kita berbaik sangka. Bukan berarti membenarkan dosanya, tapi kita berbaik sangka. Ada orang mencuri, ya kita tidak senang terhadap perbuatan mencurinya itu, tapi terhadap orangnya kita berbaik sangka. Siapa tahu dia melakukan itu karena keadaannya yang mendesak, dia tidak punya apa-apa lagi, mungkin dia punya keluarga yang butuh sekali makan, hanya dia mencuri. Pencuriannya tentu tidak dibenarkan, tapi terhadap orangnya kita berbaik sangka. Mungkin ada alasan yang membuat dia melakukan itu. Jadi berbaik sangka bukan berarti kemudian dosanya kita benarkan, tidak. Dosanya tetap salah, perbuatannya tetap salah, tapi terhadap orangnya kita berusaha berbaik sangka. Nah, begitu juga berbaik sangka lebih-lebih kepada Allah. Jadi jangan misalnya ketika melihat sesuatu atau kita sendiri yang mengalami hal-hal yang kita tidak rasa enak dan kita rasa nyaman, kemudian kita buruk sangka kepada Allah. Belajarlah untuk ridho dengan apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Karena puncak pemberian Allah kepada manusia itu adalah ridho. Itu puncak pemberian. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Allah akan terus-menerus memberikan kepadamu sampai engkau ridho. Itu puncak pemberian Allah dalam hal apapun. Harta misalnya, kalau kita ditanya berapa banyak harta yang diberi sampai dia mencapai puncak, mungkin ada orang yang kalau ditawari berapa maksimal yang kamu minta, berapa yang kira-kira kamu sudah akan merasa cukup. Mungkin bagi sebagian orang 100 juta banyak misalnya, oke. Tapi yang lain berapa? Mungkin dia belum cukup, dia kalau 100 juta dia mintanya 1 miliar saya. Kalau ada uangku 1 miliar ya cukup misalnya. Yang lain lagi, saya 10 miliar saya. Kalau 1 miliar masih kurang, tapi kalau 10 cukup misalnya. Yang lain mungkin 100 miliar saya baru cukup. Ada juga mungkin yang lain 1 triliun saya baru cukup. Ada yang 10 triliun, 100 triliun seterusnya. Jadi puncaknya itu sebetulnya bukan pada berapa nominalnya, bukan pada berapa angkanya, tapi ketika sudah ridho. Sudah ridho. Ada orang dikasih uang cuma 10 juta, dia ridho. Itu sudah puncak pemberian Allah dalam harta itu. Begitu dia ridho. Jabatan misalnya, mungkin ada yang mengatakan saya cukup bisa jadi lurah. Kalau lurah selesai misalnya. Ada yang mengatakan kalau saya camat saya. Yang lain mengatakan wali kota saya. Kalau sudah bisa wali kota cukup. Yang lain saya kalau gubernur saya. Kalau bisa saya jadi menteri. Saya presiden saya. Jadi sebetulnya tidak ada puncak karir itu pada jabatan. Puncak pemberian itu pada keridaan. Ada orang jadi ketua RT, ridha dia dengan pemberian Allah, itu sudah puncaknya itu kalau dia sudah bisa ridha. Jadi itu berbaik sangka kepada Allah dengan cara ridha terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini.